Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevin Francisca Riani dengan NIM 1811110 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan menganalisis kasus konflik Israel-Palestina dalam perspektif HHI. Pertama, kasus ini menimbulkan banyak korban. Di Gaza sebanyak 248 warga Palestina dan juga merusak fasilitas pemerintah dan juga blok perumahan hancur total. Di Israel ada 12 orang yang tewas dan 357 orang terluka akibat tembakan roket. Di tepi barat, 25 warga Palestina, termasuk 4 yang berusia di bawah 18 tahun, tewas di tangan pasukan Israel. 5 diantaranya mencoba untuk menabrak dan menusuk aparat di pos pemeriksaan. Dari kasus ini, kita akan membahas soal apakah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional di konflik ini. Yang kedua, bagaimana penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik ini. Pertama, tentang apakah terjadi pelanggarannya. Jadi, hal ini menimbulkan pelanggaran, yaitu melanggar hukum humaniter internasional pasal 51 paragraf 7 protokol tambahan 1 yang berbunyi keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya melindungi dan juga menghalangi operasi militer. Jadi pihak yang terlibat konflik tidak boleh menyerahkan pergerakan pendudukan sipil dengan tujuan untuk melindungi tujuan militer dari serangan dan untuk melindungi operasi-operasi militer. Nah, Hamas sendiri ini merupakan gerakan Palestina Islam Studi Populer dan Nasional yang menentang penduduk Zionis di Palestina. Jadi ini merupakan suatu gerakan Renaissance Islam yang mereka percaya bahwa titik maju untuk membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut. Lalu kedua, tindakan ini melanggar pasal Konvensi Jenewa, pasal 28, penduduk sipil tidak akan menjadi objek serangan. Yang ketiga, Israel melanggar pasal 52 protokol tambahan yang pertama tentang perlindungan umum bagi objek-objek sipil. Jadi hukum yang mengatur tentang peperangan ini tertera dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Ini merupakan foto dari tentara Hamas dan juga akibat yang ditimbulkan dari konflik mereka. Yang kedua, kita akan membahas penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik ini. Jadi rumusan hak asasi manusia itu secara universal udah diakui sejak abad ke-20 tanggal 10 Desember tahun 1948. Di sini itu ada 48 negara dan 58 anggota PBB yang menandatangani deklarasi. Sedangkan aturan perang yang berada dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang secara umum mencakup perlindungan terhadap semua orang yang tidak terlibat dalam perang dan juga pelarangan penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan. Ada 194 negara yang meratifikasi konvensi ini. Ada dua perspektif dalam hal ini. Yang pertama, legalitas penggunaan kekerasan atau bisa juga dikatakan use force atau dikenal jus et bellum. Yang kedua, bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah jus et bello. Apakah serangan ini merupakan serangan bela diri? Sedangkan yang dimaksud dengan pembenaran ada dua syarat, yaitu keharusan dan juga pembelaan diri. Jadi dalam pembelaan diri ini, tindakan ini punya dua syarat. Yang pertama, merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut. Jadi negara yang menderita kerugian itu boleh untuk melakukan tindakan pembalasan dengan tidak melaksanakan kewajiban internasional dengan negara yang melakukan pelanggaran. Jadi ini sebenarnya sangat beresiko dan berbahaya. Operasi Castled ini merupakan bagian dari pembelaan diri Israel untuk melindungi warga negaranya dari gangguan pihak asing. Tertera dalam UN Charter Artikel 51 yang tertulis, "Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations." Jadi tujuan dari pembalasan yang dilakukan Israel yaitu untuk melemahkan kekuatan militer dan juga menghancurkan terowongan bawah tanah militer yang bermaksud untuk menghentikan akses senjata dan barang-barang yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara Israel. Kesimpulan dari kasus ini yaitu pelanggaran ini terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Namun perlu ditegaskan bahwa ini tidak sepenuhnya salah dari Israel
karena hal ini dipancing atau diprovokasi oleh anggota Hamas. Lalu alasan ini itu didukung oleh HHI melalui Konvensi Jenewa 1948 dan juga Israel di sini tidak memenuhi asas proporsionalitas dan Palestina juga melanggar pasal 52 protokol tambahan yang pertama tentang perlindungan umum bagi objek-objek sipil. Lalu yang kedua, tujuan dari operasi Castle militer Israel itu untuk memperlemah kekuatan militer Hamas dan menghancurkan terowongan yang digunakan untuk kepentingan yang dampaknya bisa membahayakan keamanan Israel. Tujuan lebih luas dari operasi adalah menghentikan aktivitas serangan rudal dan roket Hamas yang selama ini mengganggu keamanan masyarakat sipil Israel. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.